Sehingga tidak ada kerugian, bukan celaan, bukan justru terhina seorang wanita bekerja atau belajar tinggi-tinggi, jadi ibu rumah tangga. Bukan, karena pekerjaan banyak sekali dan di situ sangat mulia. Bagaimana dia mencetak anaknya sendiri menjadi orang hebat, orang mulia, orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biidznillah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah kajian tematik dengan tema karir mulia bagi seorang wanita. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan realita yang ada, berkarir bukan hanya sekedar menjadi keinginan para laki-laki saja, melainkan juga merupakan cita-cita kebanyakan dari para wanita. Sehingga kebanyakan tujuan di balik belajarnya para wanita adalah ingin berkarir dan berkarya sebagaimana para wanita. Seringkali pertanyaan diajukan kepada mereka, kapan ingin menikah? Kapan ingin menjadi ibu rumah tangga? Ada di antara mereka yang menjawab, nantilah setelah saya berkarir, setelah saya berkarya, baru saya menjadi ibu rumah tangga. Baik, sebelum kita bahas kaitan dengan karir mulia seorang wanita, terlebih dahulu kita ketahui apa hukum seorang wanita atau seorang istri bekerja. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanggung jawab mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Lantas bagaimana tatkala ada seorang wanita atau seorang istri ingin bekerja sebagaimana suaminya bekerja? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang mana para ulama mengatakan pada dasarnya Islam ini tidak melarang seorang wanita untuk bekerja selama syarat dan ketentuan telah terpenuhi. Dengan keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah Ta'ala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, maka Allah, Rasulnya dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak baik. Akan tetapi hendaklah kalian berdagang atas dasar saling rela atau saling ridha di antara kalian. Para ulama menjelaskan bahwa perintah yang disebutkan dalam dua ayat di atas berlaku umum, tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, akan tetapi juga bagi para wanita. Akan tetapi, sebelum terjun ke dalam dunia karir, pekerjaan, ada syarat-syarat wajib yang harus diperhatikan dan wajib dilaksanakan. Jika memang kebutuhan mendorong seorang wanita untuk bekerja, harus ada syarat-syarat yang telah terpenuhi dan telah dilaksanakan yang menjadi kunci kebolehan bagi seorang wanita untuk bekerja. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya. Jika dia seorang ibu rumah tangga, seorang istri, maka kewajiban utamanya adalah melayani suami, memberikan pendidikan kepada anak-anak.
Kalau ia ingin bekerja di luar, maka pekerjaan tersebut diharamkan menghalangi kewajiban atau mengganggu kewajiban utamanya. Maka apabila pekerjaan wajibnya telah terpenuhi dan tidak mengganggu pekerjaan wajibnya, maka pada saat itu diperbolehkan baginya untuk bekerja. Kemudian yang kedua, harus dengan seizin suami. Karena istri diwajibkan untuk taat kepada suami. Bahkan ditunjukkan dalam sebuah hadis, kalau seandainya, kata Nabi SAW, seseorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya seorang istri akan diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Sebagai bentuk kiasan bahwa istri itu memang wajib taat kepada suami dalam perkara-perkara yang baik. Maka sebelum dia keluar rumah, bekerja sebagaimana para pria bekerja, berkarya atau berkarir, maka dia harus mendapatkan izin dari suaminya. Kalau memang belum punya suami, berarti orang tuanya yang menjadi kepala keluarga atau yang bertanggung jawab atasnya. Kemudian yang ketiga, menerapkan adab-adab Islami. Menerapkan adab-adab Islami terkhusus bagi seorang wanita. Menjaga pandangan, menggunakan pakaian syar'i, dan lain sebagainya. Ya, yang mana dia harus berbekal diri terlebih dahulu tentang bagaimana kepribadian seorang wanita yang harus senantiasa dijaga. Dari sisi berpakaian, bagaimana tatkala berbicara kepada selain mahram, bagaimana berpenampilan yang diperbolehkan tatkala bertemu atau keluar rumah. Ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang keempat, pekerjaannya sesuai dengan tabiat wanita. Apa sih pekerjaan yang layak bagi wanita? Apakah harus naik-naik tiang listrik atau pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki? Nah, maka jawabannya adalah harus memperhatikan pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita. Misal mengajar, jadi dokter, perawat, bidan, atau yang semisalnya. Kemudian yang kelima, tidak ada ikhtilat dalam lingkungan pekerjaannya. Dan yang keenam, ini perlu diperhatikan, kalaupun memang sudah mendapatkan izin dari suami dan memenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, hendaknya dia mencari pekerjaan yang bisa dia kerjakan di rumahnya tanpa harus keluar. Kalau memang harus bekerja, kalau memang kebutuhan mendorongnya untuk bekerja, cari pekerjaan yang bisa ia kerjakan di rumah tanpa harus keluar rumah. Kan ada sebagian yang demikian, misalkan bisnis online. Setelah dia mempelajari hukum-hukum fikih dalam masalah tersebut, nah dia bisa bekerja sambil di rumah dan mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri. Jika tidak ditemukan, baru dia mencari pekerjaan di luar rumah dengan memenuhi syarat-syarat di atas. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, barulah seorang wanita diberikan kunci atau kebolehan untuk terjun dalam dunia karir atau dalam dunia pekerjaan. Maka ini yang harus diperhatikan bagi setiap wanita yang memiliki keinginan atau memiliki cita-cita untuk berkarir dan berkarya dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi, pesan ini saya tujukan kepada para wanita. Tahukah kalian, wahai para wanita, terkhusus para istri, di sana terdapat karir mulia yang memberikan kemuliaan lebih bagi seorang wanita. Yang mana karir tersebut ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang memberi pekerjaan atau yang memberi kesempatan untuk berkarir adalah Allah Ta'ala. Yang telah diatur sedemikian rupa dalam syariat agama. Tatkala ia bisa berkarir dengan baik pada pekerjaan tersebut, dia berkarya dengan baik pada pekerjaan tersebut, maka ia akan menjadi wanita sebaik-baik wanita di dunia. Bahkan dia akan menjadi salah satu ratu daripada bidadari-bidadari yang ada di surga. Jika dia bisa berkarir dan berkarya sesuai dengan pekerjaan yang Allah wajibkan atasnya. Bahkan ganjaran yang ia dapatkan bukan hanya sekedar harta, gaji, uang, sebagaimana didapatkan dari karir-karir dunia. Namun ganjarannya adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan semua itu akan diberikan kepada mereka-mereka yang masuk di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga terdapat kenikmatan-kenikmatan yang amat luar biasa,
yang akan diberikan kepada kalian sebagai penghuni surga. Pertanyaannya, apa pekerjaan atau apa karir mulia tersebut? Saya rasa dari temanya saja, para wanita mengetahuinya. Karir mulia seorang wanita tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan pelayanan prima kepada suami tercinta, memberikan perhatian penuh atau kasih sayang penuh kepada anak-anak dengan senantiasa mendidik, membimbing mereka kepada jalan yang benar. Inilah karir dan karya terbaik seorang wanita yang mana tidak ada ganjaran yang Allah janjikan bagi mereka melainkan surga, dan bisa jadi ia akan menjadi ratu bidadari. Ikhwatal iman, dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ia akan ditanya di akhirat tentang semua itu. Diperhatikan, wahai para wanita, yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala adalah ini. Bukan karir-karir di luar rumah, pekerjaan karya di luar rumah. Tapi yang pertama kali akan ditanya adalah kewajiban seorang istri. Bagaimana dia bisa mengelola rumahnya, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawabnya. Begitu pula dalam riwayat yang lain, diriwayatkan Imam Bukhari, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya serta anak suami. Maksudnya anak mereka berdua. Anak mereka berdua. Ini tanggung jawab utama. Maka di antara syarat tadi, kalau ingin bekerja atau berkarir di luar rumah sebagaimana suaminya, maka jangan sampai pekerjaan tersebut menelantarkan kewajiban utamanya. Sehingga tidak patut, tidak layak bagi seorang istri ketika dia pulang ke rumah setelah pekerjaannya selesai, suaminya juga pulang ke rumah, kemudian suaminya minta sesuatu kepada istrinya, yang tolong ambilkan air, tolong buatkan kopi. Buat sendiri sana, saya juga capek habis bekerja. Ini tidak pantas diucapkan oleh seorang istri. Alasan dia dengan pekerjaannya kemudian dia bisa mengelak perintah suami, ini tidak tepat. Karena kewajiban utamanya adalah ya tadi melayani suami. Memberikan pelayanan prima kepada suami. Membuat kopi, membuat teh, ya, menyiapkan air hangat untuk suami mandi. Itu kewajiban utamanya. Kalau dia ingin membebani dirinya dengan pekerjaan lain, ya itu berarti menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai ini menghalangi pekerjaan utamanya. Karir utamanya di rumah tangganya. Baik, apa yang dimaksud dengan hadis di atas? Hadis yang telah kita bacakan bahwasanya istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ya, dan bertanggung jawab terhadap anak-anak suaminya, maksudnya anak mereka. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syihabuddin Al-Qastalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha, istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Maksudnya adalah bihusni tadbir fi amri baitihi wa ta'ahudi li khidmatihi wa adhiyafihi, yaitu dengan berusaha mengurus urusan rumah tangga dengan baik serta berkomitmen untuk melayani keperluan suami serta tamu-tamu dari suami. Bahkan tamu dari suami itu sang istri juga berkewajiban untuk memberikan jamuan kepada mereka. Ketika misalkan suami mendapatkan tamu yang datang bertamu, maka sang istri bukan berarti, itu kan tamu suami, nggak boleh. So, istri juga berkewajiban menanyakan kepada suami, kira-kira apa jamuan yang terbaik untuk tamu-tamu Anda. Seperti itu. Kemudian, wawaladihi, maksud daripada istri bertanggung jawab atas anak suaminya atau anak mereka berdua adalah dengan mendidiknya, ya bihusni tarbiyatihi wa ta'ahudihi, yaitu dengan berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik dan kepengurusan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Wahia mas'ulatun anhum, maksudnya adalah ditanya tentang rumah suaminya. Maksudnya kelak di hari kiamat, yang pertama kali akan ditanya kepada wanita selain tanggung jawabnya sebagai seorang hamba, ada dia akan ditanya tentang rumah suaminya yang dititipkan kepadanya.
juga tentang anak-anaknya, semua orang yang berada di dalamnya selain mereka. Maka sang istri akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tanggung jawab dan kewajiban utama dibanding berkarir di luar rumahnya. Ini karir utama. Ini pekerjaan utama yang harus diperhatikan. Kemudian pula dijelaskan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala tentang hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, yaitu husnul tadbiriha fil ma'isyah wan nushi lahu wasyafaqah alaih wal amanati fi malihi wa hifdhi iyalihi wa adhiyafihi wa nafsiha, yaitu dengan mengurus suaminya dengan baik dalam kebutuhan sehari-hari dan dalam hal-hal yang baik untuknya, menyayanginya, menjaga hartanya dengan amanah, menjaga keluarganya dan memberikan jamuan terbaik bagi tamu-tamunya, juga merawat dirinya sendiri. Merawat diri sang istri itu juga merupakan tanggung jawab, kewajiban bagi istri itu sendiri. Kenapa? Penampilan yang baik, yang enak dipandang, itu adalah kebahagiaan bagi sang suami. Dan di antara bentuk pelayanan kepada suami. Jadi pelayanan kepada suami itu jangan hanya sekedar dianggap sebagai istri jadi kayak pembantu. Tidak. Di antara yang wajib dikerjakan oleh seorang istri adalah berdandan, merawat diri. Ya, makanya terkadang boleh minta kepada suami, yang saya pengen beli apa itu istilahnya skincare atau apalah itu demi perawatan diri. Itu di antara kewajiban. Atau mungkin sang istri menabung dari pemberian suaminya setiap bulannya, dia sisihkan sebagian hartanya untuk perawatan diri. Kenapa? Karena ingin menyenangkan suami, memberikan pelayanan prima bagi sang suami. Dan itu di antara kewajiban termasuk yang akan ditanyakan kelak. Ya. Kemudian juga dikatakan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dengan penjelasan yang cukup panjang, akan tapi sangat jelas apa yang dimaksud dari hadis di atas. Beliau mengatakan, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, yajibu 'alaiha an tansaha fil bait, fil tabakh, fil qahwah, fil syai, fil firash, la tatbahu akthar min al-lazim wala tusawi syai akthar mimma yahtaju ilaih, yajibu 'alaiha an takuna imra'atan muqtasidatan fa innal iqtisad nisful ma'isyah ghairu mufarritatun fima yanbaghi, mas'ulatun aidan an auladiha fi islahihim wa islahi ahwalihim wa syu'unihim ka ilbasihim athiyab wa khal'ihim athiyab ghair nadhifah wa taghyiri firashihim alladhi yanamuna alayh wa taghtiyatihim fi syita' wa hakadha mas'ulatun an kulli hadha, mas'ulatun an at-tabakh wa ihsanihi wa nadhihi wa hakadha mas'ulatun an kulli ma fil bait. Jelas sekali apa yang beliau katakan. Artinya ikhwatal iman, seorang istri dia bertanggung jawab tentang urusan rumah tangga suaminya. Dia akan ditanya di akhirat tentang hal tersebut. Wajib bagi istri di rumah untuk mengatur dengan baik apa? Masalah masakan, masalah ketersediaan kopi, bahkan beliau menyebutkan kopi. Dalam arti hal-hal sepele itu juga harus diperhatikan. Ketersediaan teh, atau mungkin minuman-minuman kesukaan suami yang lainnya selama bukan melanggar syariat agama. Kalau suami suka susu, harus ada ketersediaan susu. Ya, dan lain sebagainya. Dan urusan perawatan tempat tidur. Suami kerja capek, berarti harus disediakan tempat tidur yang nyaman. Dan Anda sebagai istri siap memberikan pelayanan terbaik. Hendaknya dia jangan masak di luar kebiasaan. Suami tahu kesukaannya apa saja. Seorang istri harus tahu. Ya, istri harus tahu. Maka jangan sampai dia masak dengan masakan yang tidak disukai oleh suami, yang tentunya membuat suami sedih nantinya. Jangan menyediakan teh melebihi kebutuhannya. Wajib baginya untuk berhemat, karena hemat itu setengah dari kecukupan. Nah, di antara tugas istri selain dia memberikan pelayanan, tatkala suaminya memberikan uang bulanan baginya, uang belanja, dia tertuntut untuk mengelola keuangan tersebut. Dan ini karir, ini pekerjaan. Sebagaimana terkadang bendahara-bendahara mungkin di pekerjaan luar itu kebanyakan wanita mungkin. Nah, dia kan bisa mengatur itu dengan rapi. Lah, seharusnya seorang istri di rumah dia juga harus jadi bendahara yang baik. Mengelola keuangan rumah dengan baik. Agar hemat, tidak boros, cukup dengan pemberian suami tersebut.
Suami kemampuan per bulannya sekian juta misalkan. Nah, bagaimana biar cukup? Bagaimana biar terkadang bisa makan enak, terkadang makan sederhana, gizi-gizi anak tercukupi. Nah, ini karir ini. Karir. Jadi sebenarnya pernah belajar di mungkin jenjang SMP, SMA sampai ke perkuliahan, tujuannya biar bisa berkarir dan berkarya di rumah tangga. Itu kewajiban utama. Ya, itu kewajiban utama. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh tadi, ia juga bertugas mengurus anak-anak, baik dalam masalah kesolehan mereka, dalam masalah perawatan mereka, dan semua keperluan mereka. Seperti memakaikan pakaian, mengganti pakaian kotor, mengganti spray, memakaikan mereka pakaian hangat ketika musim dingin, dan semisalnya. Ia juga bertugas untuk memasak, juga berusaha membuat masakan yang sedap, dan seterusnya. Demikianlah tugas seorang istri, yaitu terkait semua urusan rumah tangga. Kalau seandainya kita rincikan dan kita bawakan perkataan para ulama yang lainnya, sebenarnya sudah cukup menyibukkan seorang wanita. Ya, menyibukkan seorang wanita jika memang betul-betul ia ingin berkarya. Kalau kita bandingkan antara karya seorang wanita di luar rumah dengan karya seorang wanita di dalam rumah, maka sungguh yang akan mendatangkan ridha Allah Ta'ala, yang mendatangkan ganjaran besar dari Allah Ta'ala, yaitu seorang wanita yang mampu berkarya di rumah. Yang mana di antara karya seorang wanita, dia sangat hafal apa saja yang disukai oleh suaminya. Baik makanan, baik minuman. Dia tahu kapan suaminya sedang suasana gembira. Dia tahu dari raut wajah suaminya punya masalah pekerjaan sehingga dia datang untuk menghiburnya. Dia tahu kapan kebiasaan suaminya datang cepat, pulang cepat. Dan dia tahu kapan suaminya mungkin pulang terlambat karena pekerjaannya. Dia tahu apa yang menjadi kebiasaan suaminya yang disukainya. Dan lain sebagainya. Itu karya terbaik seorang wanita. Ya, dia memberikan pelayanan prima yang terbaik bagi seorang suami yang ia cintai. Dan begitu pula terhadap anak-anaknya. Anak-anak ini diberikan pendidikan yang baik, perhatian yang baik, kasih sayang yang amat luar biasa. Itulah karya terbaik bagi seorang wanita. Maka dari itu, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan hadis yang telah kita bacakan, bahwasanya wanita ra'iyah, bertanggung jawab terhadap rumah dan lain sebagainya, maka kalau kita bisa rincikan tugas-tugas seorang istri, kewajiban seorang istri atau pekerjaan karir mereka, yang utama adalah yang pertama mengurus urusan rumah tangga. Di antaranya urusan dapur. Ya, mengurus urusan rumah tangga. Di antaranya bisa kita bagi menjadi dua. Urusan dapur, ketersediaan makanan, berusaha memasak makanan yang enak. Kalau seandainya mungkin ada sebagian wanita yang memiliki keterbatasan, tidak pandai memasak, maka harus ada usaha. Baik mungkin dia bisa mengelola, mencari tempat-tempat makanan yang enak dan sehat, atau mungkin dia belajar untuk memenuhi kebutuhan sang suami. Begitu pula termasuk pengurusan rumah tangga, merawat perabotan rumah tangga. Ya, merawat perabotan rumah tangga seperti tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, merawat suami. Yang dimaksud dengan merawat suami diantaranya menyayangi dan mencintai suaminya dengan penuh hati. Kemudian mengurus keperluan suaminya seperti keperluan hidup sehari-hari, keperluan yang menunjang kesehatan suami, keperluan yang menunjang pekerjaan suami, kopi, teh dan sebagainya, ya. Atau mungkin memenuhi kebutuhan biologis suami. Maka dalam Islam, istri dilarang, diharamkan untuk menolak ajakan suami. Dilarang, diharamkan tanpa ada udzur syar'i. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau seandainya seorang wanita menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri, padahal dia mampu tapi menolak dengan alasan yang tidak syar'i, maka dia akan mendapatkan laknat sampai pagi hari, kecuali setelah suaminya ridha. Ini dalam arti seorang istri berkewajiban untuk memberikan perawatan dan pelayanan terbaik bagi suaminya. Kemudian pula menjamu tamu tamu-tamu suaminya. Kalau seandainya ada tamu-tamu suami,
datang, istri berkewajiban untuk memberikan jamuan, memberikan jamuan, makanan, minuman yang terbaik. Kemudian termasuk karir wajib, karir mulia bagi seorang wanita, merawat anak-anak jika memiliki anak, mengurus kebutuhan mereka, makanan, pakaian, kesehatan, dan semisalnya, memberikan pendidikan yang baik. Sehingga tidak ada kerugian, bukan celaan, bukan justru terhina seorang wanita bekerja atau belajar tinggi-tinggi, jadi ibu rumah tangga. Bukan, karena pekerjaan banyak sekali dan di situ sangat mulia. Bagaimana dia mencetak anaknya sendiri menjadi orang hebat, orang mulia, orang yang soleh. Yang memberikan pendidikan anak dengan pendidikan yang baik. Kemudian di antara kewajiban lainnya adalah merawat dirinya sendiri. Merawat dirinya sendiri. Ya, maka terkadang seorang wanita terkadang sibuk dengan perawatan, itu bagus. Ya, selama tidak berlebih-lebihan. Dia berdandan bagus, tapi dandan untuk suaminya. Ya. Maka saya pernah mendapatkan cerita ada seorang ibu-ibu, dia bercadar, ketika itu dia membeli lipstick atau make up lah. Penjaga atau yang menjual barang tersebut heran. Untuk apa bu beli lipstick, beli make up, sementara ibu juga pakai cadar? Ya kurang lebih seperti itulah. Maka dijawablah ibu tadi, saya berdandan untuk suami. Dan itulah sebenarnya. Ya, untuk suami, memberikan pelayanan yang terbaik bagi suami. Merawat diri seorang istri merupakan kewajiban bagi mereka, karena dengan itu akan menyenangkan suaminya. Kemudian juga menjaga harta suami dengan penuh amanah. Suami memberikan amanah kepada istrinya, menjaga rumah, memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan mungkin diberikan uang jajan ketika istri ingin belanja atau menggunakan harta tersebut untuk perawatan dirinya. Nah, istri bertanggung jawab apa? Hemat, berusaha mengelola harta dengan baik, tidak berlebih-lebihan ketika membelanjakannya, belanja sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun ada keinginan lain, maka dia meminta izin kepada suaminya. Boleh nggak saya beli ini? Mau beli make up ini kan juga nanti untuk kamu. Suami akan luluh dengan perkataan tersebut. Nah, ini di antara deretan kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Dan sekali lagi kita katakan, ini adalah karir mulia yang dimuliakan di dalam agama Islam, yang apabila dia bisa mengerjakannya dengan baik, maka bukan hanya kebahagiaan akhirat kelak yang didapatkan. Pertama kali mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Hubungan rumah tangga semakin langgeng, harmonis, romantis, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya. Maka apabila seorang wanita berhasil menunaikan segala macam kewajiban atasnya, sehingga suami puas, ridho dengan pelayanan dan kasih sayang istrinya, maka sesungguhnya ia telah berkarya dan berkarir dengan sebaik-baik karya dan karir bagi seorang wanita, dan tidak ada balasan bagi mereka melainkan surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aymam ra'atin matat wa zawjuha anha radhin dakhalatil jannah." Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk surga. Coba evaluasi diri, sudahkah ridha suami Anda terhadap pelayanan yang Anda berikan selama ini? Sudahkah puas suami Anda memberikan dengan pelayanan Anda selama ini? Karena tentunya kita menginginkan surga, dan pintu surga yang bisa ditemukan oleh seorang istri adalah pada suaminya. Ya, tatkala dia memberikan pelayanan prima yang terbaik kepada suaminya sampai suaminya ridha dan puas dengan pelayanan yang diberikan kepadanya. Dalam hadis yang lain pula disebutkan, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan,
serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini, yang diutamakan adalah taatnya seorang istri kepada Allah Ta'ala, seorang wanita kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya hadis ini mengisyaratkan seorang wanita wajib taat kepada suami, tapi taatnya tidak boleh melanggar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu disebutkan di awal, seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ya, itu diantara bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hak-hak Allah yang harus dia jalankan. Kewajiban seorang hamba pada umumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah itu baru kewajibannya menjadi seorang istri. Misalkan menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat agama. Maka setelah itu, apa yang akan dikatakan kepadanya? Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Ketika itu dia dapatkan, dia sesungguhnya telah berkarir dan berkarya sebaik-baik karir dan sebaik-baik karya. Dan tidak ada balasan bagi mereka melainkan surga Allah Ta'ala. Dan dengan hal itu dia menjadi sebaik-baik wanita. Sebagaimana ada yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa wanita terbaik. Ayun nisa al khair, ayun nisa il khair. Siapa wanita yang terbaik? Nabi mengatakan, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita terbaik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Maka dari itu di antara kewajiban istri apa? Merawat diri, mempercantik diri, berdandan. Terkadang kecantikan itu bukan berarti dari lahir cantik, tapi kecantikan bisa diperoleh dengan apa? Perawatan dan dandanan. Nah, bukan itu. Senangkan suami dengan dandanan Anda dan perawatan Anda. Suami akan senang, maka Anda menjadi wanita terbaik. Kemudian wa tuti'uhu idza amar, dan senantiasa menaati suami jika diperintah. Tentunya perintah dengan perintah yang baik, dan tidak menyelisihi suaminya pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Kalau seandainya seorang wanita, seorang istri betul-betul memahami ini, maka sangat pantas dia akan mengatakan, rumahku, surgaku. Artinya, di dalam rumahku, aku menemukan jalan surgaku. Dengan apa? Dengan memberikan pelayanan prima kepada suami tercinta, dan juga jika memiliki anak-anak, dengan memberikan kasih sayang, perhatian yang lebih kepada mereka, dengan memberikan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan yang terbaik kepada anak-anak mereka yang mereka cintai. Dengan itu, maka dia akan mengatakan, rumahku, surgaku. Di dalam rumahku ada jalan menuju surgaku. Luar biasa. Inilah karir mulia seorang wanita. Selain tadi kita katakan, berkarir di luar boleh, dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi dan wajib dilaksanakan. Tapi sebelum itu, perhatikan betul-betul. Ada di sana karir mulia yang harus diutamakan dan diperhatikan oleh seorang wanita. Yang sebenarnya surga bisa didapatkan dengan itu. Dengan betul-betul secara tulus dan ikhlas menjalankan semua kewajibannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Maka perhatikan baik-baik. Perhatikan betul-betul yang menjadi kewajiban utama. Kalaupun memang kondisi dan keadaan darurat mengharuskan seorang wanita, seorang istri harus bekerja di luar, maka perhatikan jangan sampai pekerjaan tersebut yang menghalanginya menggapai surga. Ini harus perhatikan. Misalkan kondisi, keadaan mendorongnya mau tidak mau harus bekerja. Atau memang ada maslahat yang dibutuhkan, ya, ada maslahat yang lebih baik, misalkan dia menjadi seorang guru, pengajar wanita, seorang dokter, perawat, bidan, yang memang keadaan kaum muslimin membutuhkannya. Maka pastikan pekerjaan-pekerjaan tersebut membantu dan menambah mudah bagi seorang wanita untuk masuk ke dalam surga. Ini yang perlu dicatat bagi setiap wanita yang memang dia ingin
bekerja selain pekerjaan utamanya. Dalam arti ia ingin menambah pekerjaannya. Selain bekerja di rumah, ya, memberikan pelayanan kepada suami, memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anak-anak, dia ingin tambah pekerjaannya. Karena keadaan dan kondisi tertentu, maka yang perlu dicatat, jadikan pekerjaan tersebut adalah jalan yang memudahkan dan lebih memudahkan seorang wanita untuk masuk ke dalam surga, bukan menghambat. Bukan justru menjauhkan seorang wanita dari surga. Kenapa? Karena pada dasarnya dengan taat kepada suami, dengan memberikan pelayanan kepada suami saja, itu adalah jalan kemudahan baginya menuju surga. Maka jangan sampai pekerjaan di luar itu justru menghambatnya. Jangan sampai. Ya, jangan sampai demikian. Kalaupun harus bekerja, maka perhatikan betul-betul pekerjaan saya semakin menjadikan jalan menuju surga saya semakin luas dan semakin mudah. Baik ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu disadari kodrat seorang wanita dalam agama Islam itu dimuliakan. Jadi aturan-aturan dalam Islam tentang wanita itu sebenarnya tujuan utamanya adalah memuliakan mereka. Memuliakan mereka. Sebagai contoh yang pertama, sebelum seorang wanita menikah dan dia menjadi seorang anak, dia itu sebenarnya kunci surga bagi orang tuanya. Dalam kesabaran mereka dalam merawat dirinya sebagai anak wanita. Sebagaimana diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu thalathu banatin fasabara 'alaihinna wa atma'ahunna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah." Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar memberikan makan, minum, pakaian dari hasil keringatnya dan usahanya, maka semuanya akan menjadi tameng dari neraka pada hari kiamat. Seorang wanita kedudukannya dimuliakan oleh Allah Ta'ala tatkala dia sebelum menikah saja, dia menjadi kunci surga bagi orang tuanya ketika orang tuanya sabar dalam memberikan bimbingan kepada mereka. Dan seorang anak pun harus sadar akan hal itu. Dia berusaha menjadi anak yang baik, anak yang salehah, yang memberikan kemudahan bagi orang tuanya ketika mereka memberikan bimbingan dan pendidikan yang baik kepadanya. Dan ketika setelah menikah, apa kodrat wanita? Dia akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Dengan catatan apa? Seperti yang sudah kita bacakan hadisnya tadi, dengan taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada suaminya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Ya. Baik, disebutkan dalam riwayat yang lain dari Husain bin Mihran bahwa bibinya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan masalahnya. Maka setelah dia menyampaikannya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki suami? Maka bibi dari Husain bin Mihran mengatakan, iya. Kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana kedekatanmu dengannya? Maka sang bibi menjawab, aku berusaha keras untuk taat kepadanya kecuali untuk pekerjaan yang tidak mampu aku melakukannya. Maka Nabi mengatakan, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisinya, karena sungguhnya suamimu itu pintu surgamu atau nerakamu. Lihat, ketika dia menjadi seorang istri, peluang mendapatkan surga ada pada kedekatannya dengan suami. Dan begitu pula jauhnya dengan suami bisa menjadi penuntun kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, tatkala dia memiliki anak-anak, seorang wanita memiliki anak-anak, kodratnya adalah dia menjadi pintu surga bagi anak-anaknya. Menjadi pintu surga bagi anak-anaknya.
Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Saya datang untuk meminta pendapat Anda." Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu mempunyai ibu?" Maka ia menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Falzamha fa innal jannata tahta qadamaiha." Selalu dampingi ibumu, karena surga di bawah kaki ibu. Ini kodrat seorang wanita. Surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya adalah dengan senantiasa taat dan memberikan kasih sayang kepada seorang ibu. Kemudian yang lainnya adalah dia adalah madrasah atau sekolah utama, sekolah pertama bagi anak-anaknya, bagi putra-putrinya. Sebagaimana generasi salaf sebelumnya mengatakan, madrasatul ula. Sani'atul ajal. Ibu itu adalah sekolah pertama. Ibu itu adalah pencetak generasi-generasi. Tergantung apakah ibunya baik ataukah tidak. Kalau kita lihat sejarah para a'immah, para imam-imam, dilihat bagaimana perjuangan seorang wanita yang berusaha memberikan kasih sayang yang besar kepadanya, memberikan pendidikan yang baik kepadanya, yang pada akhirnya dia menjadi seorang ulama yang senantiasa dikenang sepanjang masa. Di antara pengaruh yang ditimbulkan adalah banyaknya kasih sayang yang diberikan dan pendidikan yang diberikan oleh ibunya. Ya, banyak di antaranya Imam Syafi'i, kemudian imam-imam yang lainnya. Lihat bagaimana jerih payah orang tuanya di dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka setelah mengetahui kodrat mulia yang dimiliki oleh seorang wanita, kalau seandainya ingin berkarir dan berkarya, utamakan terlebih dahulu karir dan karya yang bisa Anda temukan di rumah Anda masing-masing. Sebagai seorang istri yang memberikan pelayanan terbaik bagi suami dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak yang Anda cintai bersama suami Anda. Itu yang harus Anda utamakan. Dan kalaupun seperti yang kita katakan, keadaan mendorong, kondisi mendorong Anda untuk bekerja, maka pastikan pekerjaan yang Anda lakukan melebihi dari pekerjaan utama di rumah adalah pekerjaan yang tidak menjauhkan dari surga, tapi justru lebih mendekatkan Anda ke dalam surga dan memberikan kemudahan bagi Anda untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini terkait dengan karya atau karir mulia bagi seorang wanita yang sebenarnya sudah Anda temukan di rumah Anda masing-masing. Tinggal bagaimana Anda mengelolanya dengan baik, tinggal bagaimana Anda melaksanakannya dengan baik. Dengan itu surga Allah akan diberikan kepada Anda sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara menasihati suami yang ingin mengikuti acara Natalan dan tahun baru bersama teman-temannya? Nah, ini diantara tugas juga seorang istri, yang mana dia ingin memberikan pelayanan terbaik kepada sang suami. Ketika sang suami ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka sang istri berusaha sebaik mungkin, dengan tata cara sebaik mungkin untuk menasihati suami agar tidak terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan. Maka sampaikan kepadanya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam dengan cara yang baik. Bukan dengan nada suara yang bukan seakan-akan kita menggurui. Tapi mungkin dengan cara-cara yang lain. Mas, bukankah sepengetahuan saya, kata ustadz-ustadz misalkan, yang mana kita itu dilarang menyerupai kebiasaan orang-orang kafir, mengikuti acara orang-orang kafir. Karena khawatirnya kita termasuk ke dalamnya. Nah, mungkin dengan cara seperti itu.
Ya, mudah-mudahan dengan itu dia lebih sadar dan lebih memahami. Dan tentunya senantiasa iringi dengan doa kepada Allah Ta'ala agar sang suami bisa mendapatkan hidayah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala untuk kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, jika gaji istri lebih banyak daripada suami, apakah boleh untuk menyuruh suami berhenti bekerja untuk merawat anak-anak? Nah ini yang harus diperhatikan. Jangan dibalik apa yang menjadi kodrat laki-laki dan apa yang menjadi kodrat seorang wanita. Bukan dilihat dari banyak sedikitnya gaji, penghasilan, tapi keberkahan yang ditimbulkan dari penghasilan tersebut. Ya. Jangan lihat seperti itu. Dikhawatirkan dengan cara seperti ini suami berhenti bekerja, kemudian dia mengurus mengurus anak-anaknya sementara istri yang bekerja di luar rumah. Ini keromantisan, keharmonisan rumah tangga pun akan goyah dengan cara seperti itu. Karena kodratnya terbalik. Kodrat wanita seperti yang kita katakan. Ketika dia menjadi anak, ketika dia menjadi istri, ketika dia menjadi ibu dari anak-anaknya. Di situ sudah ada kodrat seorang wanita. Kalaupun dia ingin bekerja setelah mendapatkan izin suami, jangan sampai tugas utamanya ini lalai. Apalagi sampai menyuruh suami berhenti bekerja. Sehingga kewibawaan seorang suami itu hilang nantinya. Yang pada akhirnya suami ingin menyampaikan sesuatu, menegur sesuatu, atau meminta dibuatkan ini dan itu kepada istrinya. Maka istrinya bisa mengelak. Dan sering kali terjadi demikian. Ya, sering kali terjadi demikian. Maka jangan sampai ketika aturan-aturan Allah sudah mulai dilanggar, di situ akan muncul segala macam keburukan-keburukan. Kebaikan akan membuahkan kebaikan yang lainnya. Tapi tatkala keburukan yang dilakukan itu naudzubillah akan membuahkan keburukan-keburukan yang lainnya. Ya, jaga keromantisan dan keharmonisan dalam rumah tangga dengan cara menjaga kodrat masing-masing. Kodrat suami apa? Kodrat istri sebagai apa? Dan kalaupun ingin bekerja, lihat syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ustadz izin bertanya, bolehkah minta cerai kepada suami yang mana suami sering berhutang kemudian istri yang disuruh untuk membayarnya? Baik, meminta cerai pada dasarnya jika tidak dilandasi dengan alasan yang benar, uzur yang benar, ini sang wanita akan diancam dengan tidak mencium bau surga. Akan tetapi jika memang ada uzur syar'i, misalkan sang suami tidak lagi bisa memberikan atau tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik yang senantiasa membimbing keluarga pada kebaikan, maka sang istri boleh meminta cerai. Jika seandainya agamanya, kehormatannya terancam dengan statusnya menjadi seorang istri laki-laki tersebut, maka jawabannya diperbolehkan dengan alasan tersebut. Namun sebelum ini semua terjadi, saya nasihatkan kepada setiap wanita yang saat ini masih belum menjadi seorang istri. Perhatikan baik-baik siapa yang datang melamar Anda. Siapa yang datang ingin berta'aruf atau ingin menjadi suami Anda. Jangan sampai penyesalanlah yang terjadi yang didapatkan karena salah dalam memilih pasangan hidup. Jangan terbuai dengan ketampanan, jangan terbuai dengan kekayaan, jangan terbuai dengan harta yang dia miliki. Tapi utamakanlah agama dan akhlak yang mulia dan sifat yang bertanggung jawab dari seorang suami. Maka insya Allah kebahagiaan dan keharmonisan pun akan Anda dapatkan. Wallahu a'lam. Ustadz, bisakah diulangi secara singkat poin-poin wanita boleh bekerja di luar rumah? Mungkin nanti bisa diulangi kembali videonya dan insya Allah nanti juga akan diupload oleh tim. Nanti mungkin bisa diulangi lagi kembali syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita ketika dia ingin bekerja di luar. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya di luar tema. Ustadz, anak berta'aruf dan sudah nazar. Kami, ikhwan dan akhwat ada kecenderungan, namun ikhwan ingin secepatnya, namun akhwat terkendala kontrak kerja. Akhwat meminta bersabar untuk dalam waktu tersebut, namun memberi keleluasan pada ikhwan jika memang menemukan yang lain. Dan ikhwan juga sebaliknya. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah ini boleh dan bagaimana sebaiknya? Baik,
terkait dengan pekerjaan lagi. Jangan sampai pekerjaan tersebut yang menghalangi Anda untuk menggapai surga. Sekarang ada seorang laki-laki yang datang melamar, nazar, dan ternyata dia memiliki akhlak baik, agama yang baik. Dalam arti di situ ada peluang bagi Anda menemukan jalan mudah menuju surga dari rumah Anda. Jangan sampai itu terbuang sia-sia disebabkan karena alasan pekerjaan. Maka kembali, timbang baik-baik. Timbang baik-baik. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai kesempatan yang Allah berikan disia-siakan begitu saja. Yang mana kesempatan tersebut bisa jadi itu adalah kesempatan yang akan memudahkan Anda masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Maka dengan permasalahan ini, pertimbangkan baik-baik. Apakah alasan pekerjaan ini adalah alasan yang tepat agar saya bisa menolak atau menunda pernikahan yang pada dasarnya itu memang sudah seharusnya terjadi, yang memang sudah sama-sama cocok, agamanya baik, akhlak yang baik, dan semisalnya, maka pertimbangkan dengan baik. Dan cara menimbangnya adalah mana yang lebih mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih mendekatkan Anda kepada surga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berikan seorang istri motivasi agar dia semangat untuk bekerja di rumah dibandingkan di kantor. Kan di kantor itu lebih ramai Ustaz daripada di rumah. Di rumah itu sumpek. Baik. Awal kesumpekan terjadi di rumah. Nah, ini bisa jadi karena pengelolaan rumah yang kurang baik. Pengelolaan rumah yang kurang baik. Maka mungkin di awal-awal dalam pembenahan masih ditemukan kesumpekan mungkin. Tapi tatkala dia sudah mulai menata rumah dengan baik, dia menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik, maka insya Allah yang namanya kesumpekan pun tidak lagi akan didapatkan. Insya Allah. Ya mungkin dia perlahan dengan menjalankan semua kewajiban istri di rumah, bagaimana membersihkan rumah, bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi suami ketika suami pulang ke rumah dan lain sebagainya. Maka di situ insya Allah keharmonisan pun akan kembali tumbuh. Ya, akan kembali tumbuh. Dan tancapkan dalam hati. Ini nasihat bagi semua istri, tancapkan dalam hati. Rumahku, surgaku. Rumahku, surgaku. Maksudnya apa? Di dalam rumah aku bisa menemukan jalan menuju surgaku sebagaimana yang Allah janjikan. Tatkala dia memberikan pelayanan prima kepada suami tercinta, memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya dengan mengelola rumahnya dengan baik, menyediakan semua apa yang dibutuhkan suami, mudah-mudahan disitulah dia menemukan jalan surganya. Dengan senantiasa mengiang-iang dalam pikirannya hal tersebut, insya Allah tidak lagi ditemukan kesumpekan. Apalagi tatkala suaminya terkejut melihat bagaimana pelayanan istri yang amat luar biasa. Bisa jadi setiap kali suami pulang rumah, dia akan membawakan sesuatu yang disukai Anda. Itu yang membuat senantiasa rindu suami pulang kerja, membuat senantiasa kangen agar suami pulang. Insya Allah yang namanya kesumpekan pun akan terhindar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mungkinkah di rumah kita ada terdapat sihir karena setiap menjelang maghrib sering terjadi pertengkaran? Baik. Ikhwatal iman yang perlu diperhatikan bahwa setiap keburukan terjadi yang kita alami, baik diri kita pribadi atau di tengah-tengah keluarga kita, tidak lain disebabkan karena dosa. Itu yang perlu kita tancapkan. Itu yang perlu kita yakini. Ya, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Tidaklah sesuatu yang menimpa kalian dari musibah-musibah kecuali disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Dalam arti terjadinya pertengkaran, perselisihan antara suami dan istri itu memang mungkin disebabkan karena dosa. Maka yang pertama harus dilakukan adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali evaluasi dan introspeksi diri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian kalau seandainya dikhawatirkan itu dari sihir dan semisalnya, maka keluarga membentengi diri dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dengan giat beribadah, rumah tidak dijadikan seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat di dalamnya.
tidak pernah dilaksanakan ibadah di dalamnya. Suami, sholatul sunnah mungkin di rumah. Istri, senantiasa menghidupkan rumah dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan semisalnya. Agar rumah tangga pun semakin kuat bentengnya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala. Kurang dan khilaf itu datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.